Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gusti Mardalena dengan NIM 2302010012 dari Prodi Keperawatan Universitas Muhammadiyah Riau. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan aspek polio. Yang pertama, definisi polio atau poliomyelitis adalah kelumpuhan yang disebabkan oleh virus atau agen pembawa penyakit ini. Sebuah virus yang dinamakan poliovirus atau PV masuk ke tubuh melalui mulut, menginfeksi saluran usus. Virus ini dapat memasuki aliran darah dan mengalir ke sistem saraf pusat, menyebabkan melemahnya otot, kadang kelumpuhan atau paralisis. Kekuatan otot dapat terjadi kelumpuhan, tidak bisa menggerakkan anggota tubuh yang mengalami kelumpuhan. Faktor terjadinya polio itu, yang pertama, penyebab utama polio adalah virus polio. Penularan virus terjadi melalui beberapa cara. Yang pertama, melalui percikan ludah, melalui tinja penderita. Patofisiologinya, virus polio masuk melalui mulut dan hidung, berkembang biak di dalam tenggorokan dan saluran pencernaan, diserap dan disebarkan melalui sistem pembuluh darah dan pembuluh getah bening. Virus ini dapat memasuki aliran darah dan mengalir ke sistem saraf pusat, menyebabkan melemahnya otot dan kadang kelumpuhan atau paralisis. Tanda dan gejala polio, ada 3 pola dasar pada infeksi polio. Yang pertama, ada infeksi subklinis atau tanpa gejala yang berlangsung kurang dari 72 jam, seperti demam ringan, sakit kepala, tidak enak badan, nyeri tenggorokan tampak memerah, dan muntah. Yang kedua, ada non-paralitik atau gejala berlangsung 1-2 minggu. Ada yang biasanya seperti demam sedang, kaku, muntah, diare, kelelahan yang luar biasa, rewel, nyeri atau kaku punggung, lengan, tungkai dan perut, ruam kulit atau luka kulit yang menyakitkan. Yang terakhir itu adalah kekuatan otot. Baik, yang ketiga adalah paralitik, timbul 5-7 hari sebelum gejala lainnya yang seperti sakit kepala, kaku kuduk, kelemahan otot, OCT cepat segera berkembang. Lokasinya itu tergantung pada bagian spinalis yang terkena. Resiko terjadinya polio, yang pertama, belum mendapatkan imunisasi polio. Yang kedua, berpergian ke daerah yang masih sering ditemukan polio. Yang ketiga, kehamilan usia sangat lanjut atau sangat muda. Yang keempat, luka di mulut atau hidung dan tenggorokan, misalnya setelah menjalani amandel atau cabut gigi. Pencegahan penyakit polio, yang pertama, bisa pemberian imunisasi pada usia balita, surveillance akut falsit paralisis atau penemuan penderita yang dicurigai lumpuh layu pada usia di bawah 15 tahun. Mereka harus diperiksa tinjanya untuk memastikan karena polio atau bukan. Yang ketiga itu, tindakan lain adalah melakukan mopping up, yakni memberikan vaksinasi massal di daerah yang ditemukan penderita polio. Terdapat anak usia di bawah 5 tahun tanpa melihat status imunisasi polio sebelumnya. Baik, yaitu asuhan keperawatan pada klien polio. Biasanya yang pertama itu adalah pengkajian identitas. Data-data tersebut harus yang seakurat-akuratnya agar dapat digunakan dalam terhadap berikutnya, misalnya nama klien, tempat tanggal lahir, umur, agama, pendidikan, alamat, jenis kelamin, serta penanggung jawab. Terus ada riwayat kesehatan, riwayat penyakit terkini, riwayat penyakit sebelumnya, riwayat penyakit keluarga, riwayat antenatal, riwayat natal, riwayat neonatal, riwayat psikososial, riwayat gizi, dan riwayat tumbuh kembang. Asuhan keperawatan pada klien polio yang ketiga itu ada pemeriksaan fisik. Pertama, bisa dilihat dari kondisi umumnya, sistem pernafasan, sistem kardiovaskular, sistem muskuloskeletal. Yang keempat ada pemeriksaan penunjang, pemeriksaan laboratorium. Pada pemeriksaan sampel feses ditemukan adanya poliovirus. Pada pemeriksaan
pemeriksaan serum ditemukan adanya peningkatan antibodi. Terus ada pemeriksaan radiologi. Diagnosa keperawatan yang pertama, nyeri berhubungan dengan proses infeksi yang menyerang saraf. Yang kedua, hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan paralisis. Yang ketiga, ketidakseimbangan nutrisi dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan anoreksia, mual dan muntah. Yang keempat, ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan paralisis otot. Yang kelima, ada hipertermi berhubungan dengan proses infeksi. Yang keenam, ada ansietas berhubungan dengan penurunan status kesehatan. Yang ketiga, ada intervensi keperawatan. Bisa dilihat di kolom di bawah ini. Yang keempat, implementasi. Implementasi merupakan tindakan yang sesuai dengan yang telah direncanakan, mencakup tindakan mandiri dan kolaborasi. Tindakan mandiri adalah tindakan keperawatan berdasarkan analisis dan kesimpulan perawat dan bukan atas petunjuk kesehatan lainnya. Tindakan kolaborasi adalah tindakan keperawatan yang didasari oleh hasil keputusan bersama seperti dokter atau petugas kesehatan lain. Yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi yang diharapkan pada klien dengan poliomyelitis adalah sebagai berikut, yaitu nyeri hilang, tidak terjadinya gangguan mobilitas fisik lagi, suhu tubuh normal, tidak terjadinya infeksi, perfusi jaringan efektif, nutrisi seimbang. Evaluasi ini merupakan evaluasi terhadap pasien dengan poliomyelitis, dan apabila dari poin 1 sampai 6 tersebut sudah tercapai oleh seorang pasien, maka dapat disimpulkan bahwa pasien tersebut sudah sehat dan dapat meninggalkan rumah sakit. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum